Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 9, yaitu waqaf. Pengertian waqaf. Waqaf artinya berhenti pada suatu kata ketika membaca Al-Quran, baik di tengah maupun di akhir ayat dengan bernafas. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan tartil maksudnya membaguskan pengucapan huruf dan mengerti tempat-tempat wakaf. Ahli tajwid sepakat bahwa cara berwakaf mutlak harus dikuasai para pembaca Al-Quran. Karenanya, untuk mengetahui wakaf yang tepat, pembaca perlu memahami makna ayat-ayat yang dibacanya agar terdengar indah, baik, dan benar. Beberapa versi Al-Quran memiliki perbedaan pada tempat maupun jenis wakafnya. Tanda wakaf yang terletak di atas ayat itu merupakan hasil ijtihadat ulama sesuai kemampuan mereka meneliti dan memahami maksud ayat. Namun, tidak semua tanda wakaf yang tercantum itu menjadi ketentuan yang mengikat dan harus diikuti. Artinya, pembaca yang telah mampu memahami makna ayat dengan baik boleh menentukan sendiri wakaf yang dianggap tepat, tanpa harus terikat tanda wakaf yang sudah ada. Hukum wakaf hanya memiliki 4 kemungkinan. Yang pertama, ada al-waqfu tam, yaitu wakaf tam. Tam artinya sempurna. Berhenti pada ayat yang sudah sempurna pengertiannya. Jadi secara lafaz ataupun maknanya tidak ada hubungan antara ayat yang terakhir dibaca dengan ayat berikutnya. Wakaf tam ini sering terjadi pada akhir ayat atau akhir suatu kisah. Contoh wakaf pada kata Izja'ani terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 29. Yang kedua, ada al-waqful kafi. Waqaf kafi. Kafi artinya cukup. Berhenti pada ayat yang sudah sempurna pengertiannya. Tidak ada hubungan secara lafaz dengan ayat setelahnya, tapi dari segi makna tetap berhubungan. Pada dua macam wakaf ini, pembaca dianjurkan langsung memulai ayat berikutnya, tanpa mengulang kata yang diwakafkannya. Contoh wakafnya adalah yuqinun. Contoh wakafnya itu adalah yuqinun. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Yang ketiga ada al-waqful hasan. Hasan artinya baik. Berhenti pada ayat yang sudah sempurna artinya tetapi secara makna maupun lafaz masih ada hubungannya dengan ayat berikutnya. Dalam hal ini, pembaca dianjurkan mengulang dari ayat sebelumnya, kecuali bila wakafnya di akhir ayat. Contoh wakaf pada kata as-shalah, dimulai lagi dari kata wa yuqimunas shalah. Wakaf pada akhir kata yaitu lil muttaqin. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Yang keempat ada al-waqful qabih. Qabih artinya buruk, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna, artinya sehingga tidak bisa dipahami atau justru berubah makna dari yang semestinya. Contohnya lil mushallin. Terdapat dalam surat Al-Ma'un ayat 4. Wakaf dalam kasus ini tercela hukumnya, kecuali darurat karena batuk, nafas yang tidak kuat, bersin, menguap, dan lain-lain. Yang kedua, tanda wakaf. Tanda wakaf standar Timur Tengah.
yaitu tanda wakaf pertama yaitu adalah wakaf tam atau lazim, dilambangi dengan huruf mim, artinya harus berhenti. Yang kedua ada mamnu'ul waqfi, dilambangi dengan lam alif, artinya dilarang berhenti. Yang ketiga ada al-waqfu aula, dilambangi dengan qaf lam, artinya lebih baik berhenti. Yang keempat ada al-waqfu aula, yaitu dilambangi dengan shad lam, lebih baik terus. Terus ada wakaf jaiz, yaitu dilambangi huruf jim, boleh terus atau berhenti. Terus ada saktah, dilambangi dengan huruf sin, berhenti sejenak tanpa nafas. Yang terakhir ada titik 3, yaitu mu'anaqah, dilambangi dengan titik 3, berhenti pada salah satu kata yang bertanda titik 3. Tanda wakaf ciptakan Indonesia. Pertama, mutlaq, dilambangi dengan huruf to, artinya boleh berhenti atau terus, tapi berhenti lebih baik. Yang kedua ada khaif, yaitu dilambangi dengan qaf fa, anjuran untuk berhenti. Yang ketiga ada mujawwaz, dilambangi dengan huruf zai, sebaiknya dilanjutkan. Yang keempat ada murakhaf, dilambangi dengan huruf shad, sebaiknya dilanjutkan. Yang terakhir ada qilah, dilambangi dengan huruf qaf, ada sebagian pendapat boleh berhenti. Cukup sekian presentasi bab 9 dari saya. Oh iya, jika ada saran dan masukan untuk kita, tolong tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tekan like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar tahu video-video kita selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.